warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfur. Sadaqallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Manar yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali untuk merenung, mentadabur ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya, dengan zikir kita akan bisa menghilangkan kegelisahan atau kegalauan dalam kehidupan kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 di sini Allah menjelaskan, fazkuruni, maka ingatlah aku. Ini kata-kata yang sangat harmonis sekali ya. Maka Allah memberitakan, kalau kamu ingat aku, ini domirnya domir ana ini. Ya. Azkurkum, aku akan ingat kamu. Kemudian ke depannya waskuruli, bersyukurlah kamu. Waskuruli ya, maka bersyukurlah kamu kepadaku. Wala takfur, jangan kamu kufur. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk berzikir. Ayat ini menegaskan perintah untuk mengingat Allah, berzikir ya, dalam segala keadaan. Ketika seseorang hamba mengingat Allah dengan hati, dengan lisan dan dengan amal, Allah akan memberikan balasan dengan mengingat hambanya dengan rahmatnya, dengan pertolongannya dan kebaikannya baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Balasannya tidak sedikit, sangat besar sekali. Balasan Allah sangat agung, sangat mulia. Dalam ayat ini Allah menjanjikan balasan yang luasnya, yang luar biasa. Jika kita seorang hamba mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingatnya. Sebaliknya orang yang tidak mengingat Allah, ya Allah enggak ingat juga. Allah akan mengingatnya. Ini menunjukkan kedekatan Allah dengan hambanya dan bahwa setiap amal zikir itu tidak akan sia-sia. Kemudian di keduanya di sini kata syukurlah atas nikmat Allah. Selain zikir, Allah juga memerintahkan kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya. Syukur berarti mengakui nikmat dengan menggunakan nikmat tersebut di jalan yang baik, serta mengingat bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Allah. Apapun yang kita miliki, sekecil apapun, ya,
Dan di ujung ayat, wala takfur, jangan kamu kufur, jangan kamu ingkar. Allah melarang kita dari kufur, yakni tidak mensyukuri nikmatnya atau bahkan menggunakan nikmat untuk hal-hal yang tidak diridhoinya. Kufur nikmat bisa mendatangkan hukuman dan menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Ya. Hikmah dari ayat ini mengajarkan pentingnya hubungan yang erat antara manusia dengan Tuhannya. Ya. Zikir dan syukur bukan hanya bentuk ibadah ritual, tetapi juga cara memperkuat kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan, ya, kehidupan kita maksud saya. Selain itu, Allah memberikan jaminan bahwa hamba yang mengingat dan bersyukur kepadanya akan senantiasa mendapatkan perhatian dan perlindungannya. Jadi beberapa ayat, bahkan saya baca di beberapa surat itu sampai-sampai Allah ada mengatakan dalam surat 58, nanti ditambah saja ayat 7 itu. Alam tara anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wa lahum satin illa huwa sadisuhum wa la adna min dalika wal aksar illa huwa ma'hum aina makanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumil qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah itu mengetahui apa yang di langit dan apa yang bumi? Tidak ada pembicaraan 3 orang kecuali Allah yang keempat. Walhum satin, tidak ada pembicaraan 5 orang kecuali Allah yang keenam. Walaat nambidalika, tidak kurang dari itu, wala aksar, dan tidak lebih dari itu, illa huwa ma'ahum, kecuali Allah menyertai mereka. Aina makanu, di mana saja mereka berada. Itu. Sumayu nabiuhum bima amilu yaumal qiyamah, kemudian Allah akan beritahu kepada kita di hari kiamat nanti dengan apa yang kita perbuat. Hampir demikian Allah. Nah, kemudian dari ayat yang lainnya di sini, ayat yang keduanya di halaman 1 paling bawah, qala Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu uzkuru dzikran katsira. Jadi kita sebagai orang beriman diperintahkan untuk zikir kepada Allah, zikir yang banyak. Wasabih bukrata wa asila, baik di waktu pagi maupun waktu petang. Karena dia adalah walladzi yusolli alaikum wal malaikatu, dan malaikat Allah akan memberikan suatu kebaikan kepada kita, termasuk malaikat. Apa kebaikannya? Linuhrijakum, untuk mengeluarkan kamu minadz zulumat ila nur. Jadi jelas zikir ini memiliki konsep atau tujuan untuk mengeluarkan manusia dari gelap menjadi terang. Ya. Wa kana bil mu'minina rahima, karena dia Allah terhadap orang beriman itu sangat pengasih, penyayang. Dan orang yang semacam ini nanti tuhibbunahum yauma yalqaunahu salaman, dan Allah akan mengucapkan kepada mereka itu dengan salam, kedamaian. Wa'adallahu lahum ajran karima, dan janji Allah kepada mereka adalah ajran karima, pahala yang mulia. Jadi di sini penjelasannya Allah adalah kepada orang beriman mengingatkan agar dia zikir sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang, ya. Dialah yang akan memberikan satu rahmat atau nikmat kepadamu, dan malaikatnya pun memohonkan ampunan untukmu. Jadi kalimat yusolli di sini memang di Quran ada dikatakan bisa arti solat, bisa arti doa, bisa jadi rahmat. Tapi ketika Allah mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu rahmat. Tapi ketika malaikat mengucapkan yusholluna adalah berdoa, mendoakan kepada hambanya itu, kepada manusia, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang,
dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang beriman. Salam penghormatan kepada mereka, itu orang-orang yang beriman pada hari mereka nanti menemuinya, yalqahu, itu ialah salam, kedamaian, dan Ia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bagi penjelasan dari ayat ini, perintah untuk berzikir yang banyak, zikron kasira. Ayat ini memerintahkan orang yang beriman untuk memperbanyak zikir kepada Allah dalam setiap kondisi. Waktu zikir yang banyak menunjukkan bahwa mengingat Allah bukan hanya dalam keadaan ibadah normal, tetapi juga dalam kehidupan keseharian, baik di waktu bukrata wa asila maupun petang, pagi atau petang. Tasbih kepada Allah pun demikian. Selain zikir, Allah memerintahkan umatnya untuk bertasbih, memujinya, mensucikan dari segala kekurangan. Pujian ini diulang secara konsisten dan di waktu pagi dan sore, menandakan betapa pentingnya memulainya dan mengakhirinya hari dengan hari itu dengan mengingat Allah. Malah ada hadis mengatakan lidah kita ini kalau bisa lisanan zakian ratiban bidzikrika, lidahmu basah dalam mengingat nama Allah. Jadi rahmat Allah dan peran malaikatnya adalah menjelaskan bahwa Dia dan para malaikatnya memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Rahmat ini berupa keberkahan, ya, ampunan dan hidayah. Ya. Rahmat Allah adalah mengarahkan hambanya keluar dari kegelapan, maksudnya kebodohan, dosa, dan kesesatan. Jadi yang dimaksud linuhrijakum minadz-dzulumat ila nur ini keluar dari kebodohan, keluar dari berbuat dosa dan dari keperbuatan kesesatan. Menuju cahaya iman, maksudnya menuju iman, ilmu, dan petunjuk. Gitu. Ya. Kedekatan Allah dengan seorang hamba, orang-orang yang beriman, Allah menyatakan bahwa Dia adalah Maha Penyayang kepada orang-orang beriman. Ini menegaskan betapa Allah selalu memperhatikan dan melindungi orang-orang yang mengingatnya, memberikan mereka rahmatnya yang melimpah, yang agung. Salam sebagai penghormatan di akhirat. Pada hari kiamat ketika orang-orang beriman bertemu dengan Allah, mereka akan disambut dengan salam sebagai bentuk penghormatan dan ketenangan. Salam di sini menunjukkan keamanan, kedamaian, dan kemuliaan yang akan mereka rasakan di hadapan Allah. Jadi tidak ada kegelisahan. Orang-orang beriman disambut oleh Allah dengan wa kana bil mu'minina rahiman, itu dia akan diberikan ketenangan dan kedamaian, tidak ada kegelisahan. Dan yang keenam adalah pahala yang mulia dari akhirat nanti. Allah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman, yang mengingatnya dan menjalankan perintahnya. Pahala tersebut meliputi nikmat abadi di surga dan kedekatan dengan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi pentingnya zikir, cuman saya minta zikirnya jangan zikir pasif, ya. Zikir pasif itu sekedar mengucapkan kalimat tapi tidak diberikan tidak ada pemahaman atau lepas begitu saja zikir. Kata kalimat-kalimat yang diucapkan kan yang paling baik zikir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ketika orang tawa pun dianjurkan setiap putarannya itu doa yang paling mustajab, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya subhanallah itu maha suci Allah. Maha suci Allah. Ya, Allah maha suci.
Kita maha banyak dosa. Itu. Ya. Maka dalam zikir itu coba kalimat subhanallah diimplementasikan atau diaplikasikan dalam hidup. Coba sucikanlah matamu, sucikan telingamu. Itu bukan sekedar ucapan zikir subhanallah, bukan. Tetapi supaya sucikan matamu, sucikan telingamu, gitu. Ya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, maka orang-orang yang tidak mengingat Allah, yang lupa kepada Allah, dalam surat Toha ayat 124 di sini dijelaskan, qala Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada, barang siapa orang berpaling an dzikri, dari ingat kepadaku, fa innahu lahu ma'isatan dzonka, maka baginya, sesungguhnya baginya ada kehidupan ma'isah itu perbuatan atau usahanya, donka yang sempit. Wa nahsuru yaumal qiyamah a'ma, dan ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Bayangkan ya, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Nah, sekarang kalau saya tanyakan kepada para jamaah, mending buta di dunia atau mending buta di akhirat? Tentu dua-duanya juga kita tidak menginginkan itu ya. Baik. Tapi di akhirat ini pasti loh, kalau orang yang a'rada, berpaling dari zikir kepada Allah, ingat Allah, itu bakal dibangkitkan, nasruhum, dibangkitkan di sana dalam keadaan a'ma, buta. Nauzubillah min dzalik ini ya. Ini pernyataan Allah ini. Oleh karena itu para jamaah, ayat ini mengingatkan kita bahwa berpaling dari ajaran Allah akan membawa kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu penting untuk senantiasa menjaga hubungan dengan Allah melalui zikir ya, ibadah dan ketaatan kepada perintah-perintahnya. Sebab nanti di dalam surat Al-Zukhruf juga ayat 36 ini, qala Allah Subhanahu wa taala, wa man ya'si an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan zikir dari Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Rahman, kami biarkan setan menyesatkannya, maka setan itu kan menjadi teman yang selalu menyertainya. Qarin. Jadi mudah-mudahan para jamaah ketika punya anak atau cucu nanti jangan dinamain qarin ya. Sebab ini berdasarkan Quran, qarin itu hubungannya dengan kedekatan dengan setan. Qarin. Jadi penjelasan dan hikmah dari ayat ini, berpaling dari zikir kepada Allah Ar-Rahman, ayat ini memperingatkan bahwa orang yang mengabaikan atau berpaling dari mengingat Allah, khususnya dari Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Rahman, akan menghadapi konsekuensi yang berat. Zikir di sini tidak hanya berarti secara lisan, tetapi juga mencakup petunjuk dan ajaran Allah yang diberikan oleh Al-Quran dan para nabinya. Berpaling dari zikir berarti menolak atau mengabaikan ajaran-ajaran Allah dan tidak menjadikannya sebagai panduan hidup. Akibat berpaling dari zikir kepada Allah, setan akan menjadi teman. Ya. Kemarin saya ada mengirim WA nih Pak. Ini mengirimnya benar-benar yang ya saya ingin menunjukkan, jadi akibat orang tidak ingat Allah nih Pak. Perhatikan ini.
Ini kejadiannya kayaknya di daerah Tegal nih Pak. Gantung diri Pak. Bunyi bahasanya bunyi bahasanya Jawa ngapak. Nah ini Pak. Ketika orang melupakan Allah, yang menjadi teman dia adalah setan. Dan setan itu akan selalu membisikkan hal-hal yang jelek jadi baik gitu. Benar-benar begitu saya lihat, Masya Allah ini. Benarlah Quran, sadaqallah, bahwa orang yang lupa dengan mengingat Allah, maka dia akan berteman dengan setan, dan setan itu kerjaannya menyesatkan. Memang yang buruk dianggapnya baik itu setan. Nah ini akibat berpaling, ya. Kehidupannya akan dipengaruhi oleh bisikan-bisikan setan. Kemudian dalam hadis ada dijelaskan di halaman bawah 4 ya. Allah menjelaskan dalam ini ada di dalam kitab Arba'in ya. Innallaha ta'ala yaqul, ini hadis qudsi, ana ma'a abdi ma zakarni. Kata Allah, sungguh Allah berfirman, aku bersama hambaku selama mengingatku. Ma zakarni. Dan apa? Wa tuhrikat fi safathu, dan ia bergerak menyebutkan nama Allah, jadi dengan lisannya, bibir. Jadi zikir itu tidak boleh diam. Ada ucapan yang diucapkan dengan lidah. Safat, lidah. Ini. Jadi saya melihat bahwa memang salah satu konsep yang harus kita lakukan sekarang dalam kondisi sekarang ini, perbanyak zikir kepada Allah. Tapi zikirnya bukan zikir yang pasif tadi saya katakan, bukan. Ya. Di penjelasan dari ayat ini, kedekatan dengan Allah, kedekatan Allah dengan hambanya melalui zikir. Hadis ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya yang senantiasa mengingatnya. Saat seorang hambanya berzikir, Allah senantiasa bersamanya. Ini mengandung makna bahwa ketika seorang berzikir, ini mendapatkan perhatian dan pertolongan dan perlindungan Allah langsung dari Allah. Itu. Gerakan bibir dalam zikir, hadis ini juga menunjukkan pentingnya zikir yang dilafalkan dengan lisan, karena disebutkan bahwa Allah bersama hambanya selama bibirnya bergerak menyebutnya. Zikir diucapkan dengan lisan disertakan dengan kehadiran hati, menjadikan bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan zikir hanya ya, orang kadang-kadang ya tadi saya bilang pegang tasbih, pegang gitu ya, zikir. Tapi matanya enggak zikir. Ada satu kejadian nih Pak, saya pernah diajak teman ke satu daerah namanya Lengkong Pak, Lengkong. Itu di daerah Tangerang ya. Di sana tuh ada daerah namanya Lengkong, dan isinya semuanya hampir orang Arab Pak. Orang Arab. Itu dari mulai Baraja, Bama, pokoknya Arab ada tuh. Arab. Jadi teman saya menunjuk itu ada orang lagi zikir itu, pegang tasbih, subhanallah, subhanallah. Tapi di atas loteng dia, memang rumahnya tingkatnya. Dia sambil zikir, kemudian pergi ke pinggir lagi, subhanallah, balik lagi subhanallah.
Nggak taunya dia lagi pegang tasbih sambil ngeliatin orang lagi mandi di kali, Pak. Subhanallah, balik gitu. Itu bukan begitu zikir. Ini salah penempatan, dianggapnya bisa menebus itu, bukan bisa menutup dengan subhanallah, malah itu jauh nanti. Dari hikmah zikir ini, Pak, ya, karena ini ada 14 halaman saya catat. Maka kekuatan zikir dalam kehidupan adalah salah satu cara untuk menjaga hati tetap terhubung dengan Allah. Dalam berbagai situasi, ya, zikir menjadi sumber ketenangan dan kekuatan. Mengingat bahwa Allah selalu bersama hambanya yang mengingatnya itu. Rasakan motivasi untuk memperbanyak zikir. Hadis ini memberikan dorongan kuat bagi seorang muslim untuk senantiasa berzikir dengan menyebutkan nama Allah. Seorang hamba mendapatkan kedekatan dan perlindungan langsung dari Allah. Ini juga mengingatkan kita bahwa zikir bukan hanya ibadah pribadi, tetapi juga merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh rahmatnya itu. Dan hadis ini mengajarkan bahwa zikir baik secara lisan maupun hati merupakan salah satu cara yang paling sederhana dan efektif untuk meraih keberkahan dan kedekatan dengan Allah serta menghadirkan pertolongannya dalam kehidupan keseharian kita. Nah, kemudian ada hadis lagi diriwayatkan dari Abi Hurairah, ya, Pak. Di sini Allah menjelaskan hadis kursi juga nih, yaqulullah ta'ala ana inna dzanni abdi bi. Aku bersama prasangka hambaku. Jadi di sini ana inna dzanni, aku bersama prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarni. Dan aku akan bersamanya ketika dia mengingat aku. Jadi hadis ini sangat-sangat mendekatkan kita kepada Allah. Aku sesuai dengan penangka hambanya kepada aku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku, dan ia jika mengingatku dalam hatinya maka aku pun mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di hadapan orang banyak maka aku pun mengingatnya di hadapan kumpulan yang lebih banyak lagi, yang lebih baik lagi. Jika mereka mendekatkan kepadaku sejengkal maka aku mendekatkan kepadanya sehasta. Jika ia mendekatkan kepadaku sehasta maka aku mendekatkan kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Bayangkan balasan Allah terhadap orang yang berzikir tadi. Tapi tadi saya katakan bahwa zikirnya bukan sekedar zikir pasif, tapi zikir aktif. Setiap sesuatu ketika ibadah ritual selesai, ibadah mahdoh, dalam muamalat pun tetap kita ada hubungan dengan Allah. Itu harus. Ya. Nah, dari sini, Pak, ya, nanti kajiannya hampir sama nih ayat-ayat hadisnya, ya. Nanti di halaman, silahkan Bapak Ibu cernak kembali di rumah. Tapi ada yang prinsip saya ingin sampaikan nih, Pak, di halaman 11, ya. Ini yang paling prinsip nih, Pak. Pengaruh mengingat Allah. Nanti kajian di halaman 12. Ini yang paling pokok yang ingin saya sampaikan kepada para jamaah, di mana Allah ada firman di dalam satu ayat surat 13 ayat 28, alladzina amanu wa tatsmainu qulubuhum bi dzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatsmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Kita lihat hadis ini, Pak. Di dalam tubuh manusia itu ada yang dikatakan hormon kortisol. Adalah satu hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal, ya, yang berperan penting dalam respon tubuh terhadap stres, ya.
Kortisol sering disebut dengan hormon stres. Karena kadarnya meningkat dalam situasi stres atau tekanan. Tetapi hormon ini juga memiliki fungsi penting lainnya untuk keseimbangan tubuh. Fungsi utama kortisol adalah meliputi satu, mengatur metabolisme. Kortisol membantu tubuh metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Ini berarti hormon ini berperan dalam membantu tubuh menggunakan sumber energi secara efisien. Yang kedua, hormon ini mengontrol respon stres. Kortisol memungkinkan tubuh menghadapi stres dengan meningkatkan kadar glukosa darah dan mengarahkan energi ke fungsi yang vital. Yang ketiga, kortisol adalah menekan peradangan. Kortisol memiliki efek anti-inflamasi alami. Oleh karena itu, kadar kortisol yang stabil membantu mengurangi peradangan yang berlebihan dalam tubuh. Yang keempat, mengatur tekanan darah, Pak. Kortisol itu juga membantu dalam mengatur tekanan darah, menjaga agar tetap dalam batas-batas normal. Yang kelima, mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Jadi kortisol berperan dalam mengontrol aktivitas sistem imun tubuh, mencegah reaksi berlebihan terhadap ancaman internal, Pak. Jadi obat stres zikir. Jadi apotek kita zikir. Ini para ahli memberikan suatu ulasan tentang zikir sampai demikian. Dalam tubuh kita ini ada kortisol itu. Maka orang ketika banyak ngelamun dan sebagainya akan timbul tadi penyakit-penyakitnya. Jadi kadar kortisol terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam tubuh bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Misalnya kadar kortisol yang tinggi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kondisi seperti hipertensi, Pak, darah tinggi, gangguan tidur, kecemasan atau obesitas. Serta kadar yang terlalu rendah bisa menyebabkan kelemahan, kelelahan hingga penurunan tekanan darah. Ini zikir nih, Pak. Ya, orang bilang kalau minum kopi katanya sulit tidur itu. Saya sehari minum kopi 3 gelas, Pak. Tapi tidak pakai gula. Habis minum kopi tetap aja tidur, Pak. Menjamin bahwa zikir itu akan memberikan kelebihan, mudah tidur. Nah, syaratnya dengan zikir ini arti tadi bukan zikir pasif, membaca atau mendengarkan Al-Quran dapat memberikan pengaruh positif terhadap kadar hormon kortisol dalam tubuh. Mendengarkan Quran. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas membaca atau mendengarkan Al-Quran dapat membantu menurunkan kadar kortisol yang seringkali meningkatkan dalam situasi stres. Berikut ini beberapa pengaruh positif membaca atau mendengarkan Al-Quran terhadap hormon kortisol dan kondisi tubuh, Pak. Pertama, mengurangi stres dan kecemasan. Membaca atau mendengarkan Al-Quran bisa memberikan ketenangan batin. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub itu. Saat merasa tenang, tubuh cenderung memang nikmat, rileks gitu ya. Mengurangi produksi kortisol. Aktivitas ini dapat membantu mengatasi stres yang menjadi pemicu utama peningkatan kortisol, Pak. Jadi dengan zikir ini. Yang kedua, menurunkan tekanan darah. Mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran dapat membantu menenangkan pikiran.
sehingga berpotensi menurunkan tekanan darah. Dengan penurunan tekanan darah, kadar kortisol juga bisa turun karena respon tubuh terhadap tekanan yang menurun. Itu makanya dalam Quran ada kalimat Al-Quran huwa shifa lima fisudur. Al-Quran itu obat fisik dan obat lahir. Jadi Al-Quran diturunkan Allah itu menjadi shifa, obat. Ya. Yang ketiga, memperbaiki kualitas tidur, Pak. Ini kortisol yang tinggi bisa mengganggu pada tidur, pola tidur ya. Tetapi ketenangan yang dihasilkan dari mendengarkan Al-Quran bisa membantu tidur lebih nyenyak. Tidur yang berkualitas juga berkontribusi dalam menjaga kestabilan kadar kolesterol. Makanya dalam hadis kan kita ketika mau tidur suruh baca, paling tidak baca doa Bismika Allahumma ahya wa amut. Setelah itu dilanjutkan dengan baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi, surat Al-Baqarah, 2 ayat yang terakhir. Kadang-kadang mungkin orang begitu baru baca ayat kursi juga Allahu la ilaha illa huwal qayyum, udah tidur, Pak. Jadi memang Quran sebagai zikir ingat kepada Allah akan memberikan dampak. Coba lihat banyak orang yang kalau udah baca Quran rasanya ngantuk gitu. Jadi berzikir dengan cara memahami Quran akan bisa menimbulkan efek yang sangat baik. Yang keempat, menurunkan respon fisiologis terhadap stres ya. Jadi membaca itu atau mendengarkan Al-Quran dapat mengaktifkan sistem saraf parasimpatis ya, yang menginduksi rasa rileks dalam tubuh. Sistem saraf ini berlawanan dengan sistem saraf simpatis yang biasanya aktif saat stres, sehingga kortisol menurun saat tubuh merasa lebih tenang dan rileks. Ya. Yang kelima, meningkatkan perasaan positif dan optimis, Pak. Ya. Jadi orang ketika zikir akan merasa ana inda dzanni abdi bi, aku bersama Allah. Jadi Al-Quran sering mengingatkan tentang rahmat dan kasih sayang Allah yang bisa meningkatkan perasaan positif dan optimis. Emosi yang positif dapat membantu menjaga kestabilan kortisol dan memperbaiki respon tubuh terhadap tantangan. Jadi secara keseluruhan membiasakan diri untuk membaca atau mendengarkan Al-Quran dapat menjadi cara alami untuk membantu mengatur hormon kortisol dan meningkatkan kesehatan mental serta kesejahteraan fisik. Jadi bukan sembarangan Al-Quran itu. Membacakan atau mendengarkan ayat-ayat tersebut, yaitu surat umpamanya Ar-Ra'd ayat 28 tadi, alladzina amanu wa lam yalbisul imanahum bidzulmin, ada bisa juga. Artinya surat Ar-Ra'd tadi, orang-orang mengingat Allah itu dapat memberikan pengaruh menenangkan bagi hati dan pikiran. Ada respon positif dia rasakan. Ayat ini mengingatkan bahwa ketenangan hati bisa diperoleh melalui mengingat dzikran katsira, zikir kepada Allah, yang dalam konteks ini termasuk membaca, mendengarkan atau merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Coba Bapak uji kita, merenungkan ayat Al-Quran terus akan terasa. Malah pantas kalau dalam surat Al-Imran, kalau tidak salah ayat 191 itu kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban, sampai demikian.
Orang yang mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, itu akan menimbulkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sikap optimis. Apa yang Engkau ciptakan ya Allah tidak ada sia-sianya. Gitu. Nah, jadi secara khusus bacaan ayat bisa mempengaruhi kadar kortisol ini, meningkatkan ketenangan hati dan pikiran. Ayat ini menekankan bahwa ketenangan hati diperoleh dengan mengingat Allah. Saat membaca ataupun mendengarkan ayat ini, seorang dapat mengalami ketenangan batin dan membantu menurunkan kadar kolesterol. Jadi sekarang mudah Pak untuk menurunkan stres. Baca Quran, zikir. Apalagi sekarang Pak, udah nggak usah mikirin pupu papa lagi, pusing kita. Hadapkan diri kepada Allah dengan banyak zikir dan doa. Meredakan reaksi fisiologis terhadap stres. Ayat ini mengingatkan bahwa rasa tentram datang dari zikir kepada Allah. Ketika hati merasa tentram, tubuh merespon dengan menurunkan aktivitas saraf simpatis yang mengaktifkan reaksi stres dan meningkatkan aktivitas saraf parasimpatis yang berhubungan dengan perasaan rileks. Di halaman 14 ya sebagai akhir. Yang ketiga, dia menanamkan kepercayaan dan ketergantungan pada Allah. Ini. Jadi ketika orang berbicara tentang Allahus Somad, kepada Engkau ya Allah aku bergantung, benar-benar bergantung kepada Allah yang tidak sia-sia. Bergantung yang tidak ragu lagi hanya kepada Allah. Jadi ayat ini juga memberikan rasa nyaman dan aman karena adanya keyakinan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang mengingatnya. Kepercayaan ini bisa mengurangi stres, rasa takut atau kecemasan yang pada akhirnya menstabilkan kadar kortisol. Dan yang keempat, meningkatkan ketahanan mental dan emosional. Orang kalau banyak zikir, banyak baca Quran, insya Allah mengurangi emosionnya. Akan ada perubahan. Ayat ini mengajarkan pentingnya mengingat Allah dalam setiap kondisi yang bisa membantu seseorang menghadapi tantangan hidup dengan lebih sabar. Kondisi ini membantu mengurangi stres kronis yang sering menjadi penyebab utama dalam peningkatan kortisol tadi. Jadi ayat ini dapat menjadi sumber ketenangan bagi jiwa, membantu penyeimbangkan hormon termasuk kortisol dan berperan dalam menciptakan stabilitas emosional dan kesehatan secara menyeluruh. Jadi ini yang saya ingin sampaikan, ini sebetulnya di akhir ini yang akhirnya menjadi obat kita dalam kehidupan. Maka zikir adalah akan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa menjadikan satu panduan buat kita semuanya. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk selalu berzikir kepadanya. Insya Allah manfaatnya akan berguna buat kehidupan kesehatan fisik kita, batin kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Yang benar datang dari Allah dan yang salah dari pribadi saya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya akan kehilapan dan kealpaan yang pernah kita lakukan di masa lalu maupun di masa akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.